Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Teman-teman yang disayang Tuhan, tahu nggak siapa anak itu tadi? Kalau soal bertambah besar dan menjadi kuat, kayaknya nggak terlalu luar biasa ya. Banyak anak juga ngalamin itu dalam perkembangannya. Tapi penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Rasanya bukan kualitas biasa-biasa yang semua orang punya. Iya gak? Jadi, udah tahu belum siapa anak itu? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini merupakan kelanjutan dari bacaan kemarin. Kalau digabungkan, keduanya menjadi bacaan Injil hari Minggu yang lalu pada pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf. Jadi udah tahu dong siapa yang kita omongin. Waktu Yesus dibawa ke bait Allah dan dipersembahkan kepada Allah, ada dua orang suci yang mengenali Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat dari Allah, yang dinanti-nantikan bangsa Israel. Kemarin kita dengar yang pertama, namanya Simeon. Hari ini kita dengar yang kedua, namanya Hana. Teman-teman terkasih, tentang Hana, Lukas menulis kalau dia seorang nabi perempuan. Dia pernah menikah, tapi setelah 7 tahun suaminya meninggal dan dia menjadi janda. Waktu ketemu dengan Maria dan Yusuf, umurnya sudah 84 tahun. Dan siang malam ia beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Singkatnya, Hana ini orang suci, solehah, dekat sama Tuhan. Itulah makanya dia bisa mengenali Yesus sebagai kelepasan untuk Yerusalem. Lukas mencatat, pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Padahal dia belum pernah ketemu Maria atau Yusuf, apalagi Yesus, dan gak ada yang ngasih tahu dia. Hal yang sama juga dilakukan dan dialami oleh Simeon. Malahan Simeon omong juga tentang apa yang akan terjadi pada Yesus dan apa yang bakal dialami oleh Maria. Teman-teman yang terberkati, Hana dan juga Simon tentu orang-orang istimewa. Barangkali sebagian besar dari kita nggak akan jadi kayak mereka. Tapi dari mereka kita belajar bahwa orang-orang yang dekat sama Tuhan punya kemampuan untuk mengenali kehadiran Allah, mengenali kehadiran rahmat dan kasih-Nya, karya dan penyertaannya dalam hidup setiap hari. Itulah kualitas yang berharga yang bisa juga kita miliki. Kita juga bisa punya kemampuan seperti itu dan mengenali serta mengalami bahwa Allah sungguh hadir dalam hidup kita, hidup sesama kita, dan dalam perjalanan sejarah manusia. Dengan kemampuan seperti itu, tentu kita juga akan punya kekuatan besar untuk menjalani hidup, khususnya menghadapi segala tantangan dan kesulitan. Menjelang tahun baru, yuk buat komitmen untuk jadi lebih dekat sama Tuhan.